Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Amelia, NIM 1908108057. Pengembangan kurikulum sesuai perkembangan anak. Pengembangan kurikulum PAUD harus sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak yang dikenal dengan konsep DAP. Hakikat konsep DAP menurut Jackman 2012 dan Browne 2011 diperkenalkan lebih dari 20 tahun lalu. DAP didasarkan pada apa yang diketahui tentang perkembangan dan cara belajar anak, seperti pengetahuan tentang usia dini, apa yang diketahui tentang kekuatan, minat, dan kebutuhan masing-masing anak dalam kelompoknya untuk dapat beradaptasi dan respon terhadap lingkungannya. 3 dimensi DAP. Yang pertama, kesesuaian dengan usia adalah praktek pendidikan yang dikembangkan berdasarkan pada teori yang menempatkan tahapan perkembangan manusia secara universal, khususnya aplikasi pada kehidupan 8 tahun pertama. Yang kedua, kesesuaian dengan individu anak, praktek pendidikan yang selaras dengan pola pertumbuhan dan perkembangan pada setiap anak secara personal. Yang ketiga, kesesuaian dengan kondisi sosial dan budaya anak, bahwa anak berasal dari keluarga dan masyarakat yang memiliki budaya masing-masing dalam kehidupannya. Menurut Nietzsche, ada 12 kunci prinsip-prinsip DAP. Yang pertama, domain perkembangan anak meliputi fisik, sosial, emosional, dan kognitif yang saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, pengembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur dengan membangun kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang diperolehnya. Yang ketiga, proses perkembangan dari anak yang satu dengan anak yang lain pada umumnya. Yang keempat, pengalaman awal memiliki efek kumulatif yang baik dan tertunda pada perkembangan individu anak. Periode optimal diwujudkan melalui jenis pengembangan dan pembelajaran tertentu. Yang kelima, hasil perkembangan dapat diprediksi ke arah organisasi dan internalisasi yang lebih kompleks. Yang keenam, perkembangan dan belajar terjadi dengan baik jika dipengaruhi oleh berbagai konteks sosial dan budayanya. Yang ketujuh, anak sebagai pembelajar yang aktif, pengalaman fisik dan sosial secara langsung dan alami dapat menstimulasikan pengetahuannya dan dapat menstabilkan diri sendiri, pemahaman dunia sekitar mereka. Yang kedelapan, perkembangan dan belajar hasil dari interaksi individu anak dengan lingkungan yang meliputi dunia fisik, sosial dalam kehidupan anak. Yang ke-9, bermain merupakan wahana yang sangat penting untuk anak mengembangkan kemampuan sosial, emosional, dan pengembangan kognitifnya. Yang ke-10, perkembangan akan mengalami kemajuan. Yang ke-11, setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda-beda dalam pengetahuannya. Yang ke-12, anak-anak belajar yang terbaik dalam konteks komunitas di mana mereka aman dan dihargai. Yang ke-6, nilai-nilai perkembangan anak. Yang pertama, menghargai anak sebagai tahapan yang unik. Yang kedua, mendasarkan pada pengetahuan tentang bagaimana anak berkembang dan belajar. Yang ketiga, mendukung hubungan dekat antara anak dan keluarga. Yang keempat, mengakui bahwa anak paling baik dipahami dalam konteks keluarga, budaya, dan masyarakat. Yang kelima, menghormati martabat, nilai, dan keunikan masing-masing individu anak. Yang keenam, orang dewasa membantu anak-anak agar potensinya berkembang secara optimal. Pengembangan kurikulum PAUD berbasis DAP. Menurut Godge dan Brightet 2020 bahwa dalam pengembangan kurikulum PAUD harus ada komitmen yang kuat berdasarkan kurikulum dirancang untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada setiap anak. 5 komponen kurikulum PAUD. Yang pertama, bagaimana anak belajar. Anak belajar membutuhkan pemahaman baru berkenaan dengan pendidik yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Yang kedua, apa yang dipelajari anak-anak. Setiap individu anak membangun kekuatannya dan fokus pada
pengetahuan keterampilan yang diperlukan anak. Yang ketiga, lingkungan fisik. Lingkungan fisik merupakan wahana bagi anak untuk belajar. Yang keempat, peran pendidik. Pendidik perlu memiliki pemahaman yang baik tentang materi apa yang sesuai dengan perkembangan anak. Yang kelima, peran orang tua anak. Orang tua dipersilahkan untuk mengunjungi sekolah. C. Implementasi pembelajaran berbasis DAP. Yang pertama, pengalaman belajar aktif, program pembelajaran yang tepat, yaitu yang dapat mempromosikan anak untuk aktif melakukan eksplorasi dan menjelajahi lingkungannya. Yang kedua, strategi pembelajaran yang bervariasi untuk mendorong terpenuhinya kebutuhan belajar anak. Yang ketiga, seimbang antara keterlibatan guru dan aktivitas anak. Yang keempat, kurikulum yang terpadu. Merupakan salah satu model kurikulum yang menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lainnya. Yang kelima, pusat pembelajaran anak. Kelas yang diatur sedemikian rupa. 5 tahapan pembelajaran. Yang pertama ada tahap penataan. Tahap penataan lingkungan, setting lingkungan merupakan pra pembelajaran. Sementara kecerdasan intrapersonal dan interpersonal menjadi payung dari keenam kecerdasan. Yang pertama, pusat linguistik. Disiapkan tanaman bacaan dan alat tulis. Yang kedua, pusat spasial, alat untuk membuat miniatur rumah. Yang ketiga, pusat logika matematika. Disiapkannya berbagai bentuk geometri. Yang keempat, pusat musikal, alat-alat dan kaleng-kaleng untuk membentuk musik. Yang kelima, pusat kinestetik, peralatan yang terbuat dari benang, wol, bola, pingpong, lidi, dan manik-manik. Yang keenam, pusat natural. Di luar kelas disiapkan pohon padi, biji padi, tanah, air, dan peralatan untuk tanaman padi. Tahap kegiatan pendahuluan. Selanjutnya ada tahap kegiatan pendahuluan, dilakukan secara klasifikal dalam bentuk lingkaran. Yang ketiga ada tahap kegiatan inti. Tahap kegiatan di mana anak diperkenalkan untuk memilih pusat belajar yang diminatinya. Yang keempat, tahap istirahat. Tahap ini anak-anak biasanya mencuci tangan dan berdoa sebelum makan. Yang terakhir ada tahap kegiatan penutup. Merupakan waktu yang tepat bagi pendidik untuk mengajak seluruh anak berkumpul, berdiskusi tentang apa yang mereka lakukan, mengevaluasi aktivitas, dan meminta anak untuk menunjukkan hasil karyanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.